Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nattakhiruha dhakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah, masih dalam pembahasan tentang kemaksiatannya kemaluan. Wa ma'asil farji kazina, dan adapun macam-macamnya maksiat kemaluan diantaranya adalah zina. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan zina. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma min dzambin ba'da syirkin a'dham min nutfatin wada'aha ar-rajul fi rahimin la yahillu lah." Tidak ada daripada dosa. Dosa ini kan banyak. Dosa ini banyak. Setelah dosa kesyirikan tidak ada dosa yang paling besar lebih daripada dosa bagaimana seorang laki-laki menempatkan atau menjatuhkan mani spermanya ada di rahim seorang perempuan yang tidak halal lagi. Ini dosa paling besar setelah dosa kesyirikan. Setelah kufur kepada Allah, maka dalam sebagian riwayat dosa zina. Baik apakah dia tempatkan itu sperma pada rahim perempuan tersebut, atau maaf dia keluarkan di luar, tetap seperti yang kita tahu kemarin, tetap itu dikatakan perzinahan. Maaf, katakan kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, walaupun kalau perlu nggak keluar mani, kalau perlu nggak keluar sperma, tetap dikatakan itu adalah hukumnya zina. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim." Tidak halal darah seorang muslim. Nih, Ibn Abbas pernah melihat Ka'bah. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, "Ka'bah, kamu ini dimuliakan sama Allah, diagungkan sama Allah, ditinggikan kemuliaannya oleh Allah. Tapi ketahuilah, kehormatan seorang muslim, darahnya, hartanya mereka, atau harga dirinya mereka, nama baiknya mereka itu lebih agung di sisi Allah daripada keagunganmu, lebih mulia di sisi Allah daripada kemuliaanmu, wahai Ka'bah." Nah, tapi ada kalanya darah seorang muslim menjadi halal. Gara-gara apa? 3 perkara. Kalau namanya saja nggak boleh kita ganggu, apalagi darahnya. Kalau harga diri dan kehormatannya saja nggak boleh kita usik, apalagi kita tumpahkan darahnya, kan begitu. Kalau hartanya saja nggak boleh kita ambil, apalagi kita bunuh, kan begitu. Tapi ada kalanya darah seorang muslim itu menjadi halal.
darah seorang muslim itu menjadi halal. Kapan? Jika terdapat 3 perkara kata Nabi. Halal, tapi bukan main hakim sendiri. Bukan main hakim sendiri. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Udah menikah, punya yang halal, masih zina. Wah, ini dirajam. Panjang lebar kita cerita kemarin. Kalau belum menikah tapi zina, maka dicambuk 80 kali cambuk. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya pasangan, punya suami, punya istri, kok masih zina, waliyadzubillah. Apalagi zaman sekarang ini pol-polan. Saya belum pernah dengar di zaman jahiliyah dulu itu ada suami jual istrinya, itu belum pernah dengar. Kalau sekarang zaman kita lebih parah, dalam beberapa hal lebih parah daripada zaman dahulu. Salah satunya ini, istrinya diantar sama suaminya, diantar sendiri sama suaminya. Untuk apa? Dalam tanda kutip dipakai sama laki-laki lain. Bojone dhewe sing ngantar. Saya belum pernah ini terjadi zaman jahiliyah. Kalau sekarang anak lahir diaborsi atau dibuang, dibunuh. Kenapa? Takut nggak bisa ngasih makan. Loh, itu kan juga terjadi zaman jahiliyah. Beda. Alasan mereka karena anak perempuan. Kalau sekarang laki, perempuan dibunuh. Kalau dulu kalau anak perempuan, kenapa? Zaman jahiliyah perempuan ini ibarat pakaian, kapan mau dipakai, kapan mau dilepas. Perempuan zaman jahiliyah begitu. Daripada saya punya anak perempuan nanti gede-gedenya dibegitukan, mending mati dah. Kalau sekarang kan enggak, takut nggak bisa ngasih makan. Perkara iman nih kalau begini. Kalau dulu menjaga kehormatan, timbang duwe anak wedok, dilecehkan sama laki-laki zaman jahiliyah dahulu kala sebelum terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mending saya punya anak perempuan. Punya anak perempuan, matikan. Bunuh dah. Sayyidina Umar, iya, tapi nangis. Nangis Sayyidina Umar. Kenapa? Daripada punya anak perempuan nantinya begini, nanti begitu. Kalau orang sekarang nggak lanang, nggak wedok. Kenapa? Cuman masalah takut nggak bisa ngasih makan. Kadang-kadang orang sekarang nggak berani punya anak, bahkan nggak berani kawin karena takut kalau punya anak. Kenapa? Dua anak nyekolah no, ngasih makan, kawinnya bagaimana, didik. Akhirnya boneka sudah jadi anaknya. Boneka jadi anak. Loh, hukumnya boneka gimana? Khilaf di antara ulama. Kalau utuh utuh berbentuk manusia, sama seperti lukisan. Lukisan aja ada pendapat mengatakan haram, apalagi 3 dimensi seperti boneka. Apalagi kalau memang boneka itu dirawat dan ada bisa menyebabkan orang gangguan mental. Secara psikologis atau mental bisa terganggu dia. Walhasil pembahasan itu panjang sebetulnya. Beda zaman sekarang dalam beberapa hal lebih parah daripada zaman jahiliyah. Nah, itu penyebab pertama kenapa darah seseorang menjadi halal. Kalau seorang laki sudah punya istri, seorang perempuan sudah punya suami, masih nekat zina, dirajam. Penyebab kedua, wan nafsu bin nafsi, pembunuhan. Nyawa dibayar nyawa. Sebetulnya kapan nyawa dibayar nyawa? Selesai urusan. Di dalam kisos itu Allah berfirman dalam Al-Quran ada haya. Di dalam kisos nyawa dibayar nyawa, ada kehidupan di situ. Kenapa? Nggak bertele-tele nanti, nggak panjang urusannya. Tapi di sebagian besar negara dosa atau pelanggaran pembunuhan hukumannya 20 tahun 25 tahun, belum lagi kalau dapat remisi, berkelakuan baik ketika lebaran, ketika 17 Agustus, akhirnya 15 tahun keluar dah. Lah memangnya keluarganya nggak nunggu kapan dia keluar? Oh, divonis dia cuma 20 tahun, nggak sampai 20 tahun pasti dia keluar. Santai ini. Akhirnya dibunuh misalnya. Maka keluarganya pelaku pasti nggak terima, kan sudah dihukum. Kan bapak saya, suami saya, kakak saya, anak saya kan sudah dihukum. Kok dipatahin sih? Saya digolek, saya diceng. Oh,
tak balas, gak mari-mari. Tapi kalau nyawa dibayar nyawa, selesai urusan. Selesai. Itu akan membuahkan kehidupan. Justru itu yang akan membuahkan kehidupan. Ham, lah bagaimana hamnya yang korban? Bagaimana hamnya yang korban? Coba saya bahas. Nggak boleh hukuman mati, itu melanggar hak asasi manusia. Lah mati ini uang ya apa ceritanya? Ya apa sih? Kok hamnya pelaku yang dilindungi, hamnya korban nggak dilindungi, gimana ceritanya? Nggak masuk akal. Hamnya pelaku, hamnya korban. Nah, itu nggak bisa sebetulnya kita berpaling daripada hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bicara sebetulnya wajib kita menjalankan hukumnya Allah itu nggak wajib. Bukan merubah ideologi bangsa. Pancasila tetap Pancasila, nggak ada masalah. UUD 45 nggak ada masalah. Tapi menjalankan hukumnya Allah kewajiban tersendiri. Namanya kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita lebaran, kita mengadakan syiar agama, harus merubah Pancasila, UUD 45, nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada masalah. Toh Pancasila sila pertama sudah luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi menjalankan hukumnya Allah kewajiban tersendiri. Kewajiban antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak hikmah daripada, coba bayangkan kalau koruptor potong tangan misalnya, dipotong tangannya. Korupsi lagi potong kakinya, korupsi lagi potong tangan satunya, korupsi lagi potong kaki satunya. Wis gak duit tangan, gak duit sikil. Ayo. Apa nggak mikir koruptor? Dan nggak ada koruptor. Kalau misalnya dijalankan hukumnya Allah, masuk penjara dalam keadaan cengengesan, nggak ada. Guyu diwawancarai dengan tenang. Kenapa? Dia tahu nasibnya di penjara enak. Nasibnya di penjara enak. Baik kayak sama tuh dok. Bedanya cuma nggak bisa keluar, tapi di penjara enak. Nyemah pantas ditangkap cengengesan. Coba potong tangan, nangis. Mungkin dari situ dia menjadi sababnya taubat. Walhasil banyak hikmah daripada hukumnya Allah itu, banyak hikmahnya. Dobiblah di Indonesia misalkan nggak dijalankan hukumnya Allah, apakah kita berdosa? Enggak. Kecuali kalau kita menentang hukumnya Allah, turut menentang hukumnya Allah. Oh, nggak cocok. Kepala dibayar nyawa, dibayar nyawa, nggak cocok. Nyolong potong tangan nggak cocok. Oh ya, bisa murtad. Menentang hukumnya Allah bisa murtad. Tapi mereka yang punya kuasa yang tidak menjalankan hukumnya Allah, walaupun tidak menentang, mereka yang berdosa. Makanya saya katakan di awal, bukan berarti halal darahnya terus main hakim sendiri. Enggak. Ya. Dia bunuh keluarga saya bunuh, ya kan halal darahnya. Nggak bisa. Dari dulu bukan berarti main hakim sendiri. Tetap diajukan perkara tersebut ya kepada hakim. Nah, yang ketiga adalah orang yang murtad. Kalau nggak mau tobat, bukan murtad langsung penggal, enggak. Diminta tobat dulu. Diajak tobat terlebih dahulu. Nggak mau baru penggal kepalanya. Yang kita bahas adalah zina. Lihat, murtad, kafir, penggal. Zina, muhson, zina yang sudah punya pasangan hidup, penggal kepalanya. Makanya nggak ada dosa setelah dosa kekufuran yang lebih besar daripada dosa zina. Hukumannya makanya sama. Nah, kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim." Ada 3 kelompok manusia yang nanti dia di hari kiamat, di akhirat enggak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak direken. Dan Allah tidak bersihkan mereka daripada dosa-dosanya. Enggak diampuni dosanya mereka oleh Allah. Wala yandur ilaihim walahum adzabun alim. Tidak Allah pandang kepada mereka dengan pandangan rahmat. Siapa? Yang pertama, syaikhun zanin. Orang yang melakukan perzinahan. Yang kedua, wa malikun kadzdzab. Pemimpin yang tukang bohong. Pemimpin apapun ya. Jangan kalau dibahas pemimpin, oh berarti raja, oh berarti presiden, siapapun pemimpinnya sudah. Pemimpin yang suka bohong, siapapun pemimpinnya, maka dia termasuk di antara mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, waliyadzubillah. Wa ailun mustakbir, orang yang
fakir tapi sombong. Orang yang fakir, miskin tapi sombong. Memaksakan diri dengan penampilannya dan untuk pamer. Memaksakan diri dengan penampilannya, dengan hartanya, dengan dunianya tapi untuk pamer. Maksa. Fakir tapi sombong. Nah, banyak azab yang Allah berikan kepada pelaku zina. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna zunata ya'tuna yaumal qiyamah tashta'il furujuhum naran yu'rafuna bainal khalaiq binatini furujihim." Pelaku zina di atas dunia nanti di hari kiamat masuk ke dalam neraka dalam keadaan kemaluannya menyala-nyala dengan api. Kemudian keluar bau busuk sehingga semua makhluk mengetahui apa yang dia lakukan di atas dunia dulu. Sampai-sampai Allah perlakukan dia sebegini hebat adabnya ada di akhirat. Oh, zina. Maaf, dari kemaluannya keluar api, kemudian mengeluarkan bau busuk. Semua makhluk di akhirat tahu, oh ini zina. Ya Allah. Malah sahabat, ya, sebagian sahabat mengatakan begini, zina itu akan menyebabkan 6 azab atau 6 kerugian. 3 di dunia, 3 di akhirat. Sekali zina aja, maka dia sudah mancing 6 perkara. Mancing perkara. Dunia maupun akhirat. 3 yang di dunia apa? Allah kurangi rezekinya. Allah tidak kasih manfaat dan barokah dalam rezeki. La ghina ma'az zina. Enggak ada kekayaan bersama dengan zina, itu enggak ada. Enggak ada. Lo ada zina, kaya dia. Ghina nafas, kaya hati enggak dapat, tetap dia merasa kurang. Ada. Udah jadi artis. Bayaran gede, terkenal, dari YouTube-nya dapat, dari Instagram-nya mungkin udah dapat. Luar biasa, si zino sih. Alasannya ekonomi. Ya apa kira-kira? Soke bisa, tapi alasannya ekonomi, masuk akal? Nggak ada. Makanya saya katakan apa? Nabi mengatakan apa? La ghina ma'az zina. Nggak ada kaya dalam zina, nggak ada. Gara-gara zina wis stop. Kenapa wis sugih ya? Kau no. Dari zina sampai sugih, kapan sugih? Mari. Nggak ada. Terus kenapa? Tamak, rakus, serakah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerobos menerobos daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Bersama dengan zina, kekayaan itu enggak ada. Mana ada orang zina kaya terus mandek tekok zina? No. Tetap dia jual harga dirinya. Tetap dia jual. Malah kalau perlu tambah naik harganya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini zaman kita. Ngeri zamannya kita ini. Ya Allah, saya ingat berapa tahun yang lalu di Surabaya, ya. Wali kota Surabaya saat itu nangis gara-gara ada, pelacur, umurnya tua. Ditanya, siapa yang mau pakai kamu? Anak SMP, anak SMA. Bayar 20.000, 30.000, nggak apa-apa sudah. Ya pemane keimangan. Bahasanya dia ini. Nggak bisa diterima ya kalimat ya apa mana keimangan nggak iso. Terus semua orang ini zina dah. Kok bisa makan mereka kalau nggak zina? Nggak bisa. Lebih parah nasibnya, lebih miskin daripada dia juga ada. Nggak zina ya makan, nggak zina ya makan. Mungkin anaknya lebih banyak daripada anaknya dia. Oh, alasan ekonomi nggak ada. Dia kepingin instan nyari duit dengan cara gampang. Tamak, rakus, serakah, kepingin cepat, sugih. Atau gak gelem kesel wis pokoknya nyenengkan syahwatnya orang dapat duit, Kayak nyenengkan syahwatnya orang kan nyenengkan syahwatnya dia sendiri. Kok enak ya berarti dapat duit, itu tujuannya. 20.000, 30.000. Saya sendiri pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Cuma saya nggak bilang zina ya, saya nggak melihat. Di daerah Tugu, alun-alun Tugu. Depannya apa itu tentara itu? Daerah apa namanya? Skodam, Rindam ya. Alun Tugu itu. Saya nggak habis pikir, kok iso? Depannya balai kota, pusat kota. Nggak mungkin nggak ada yang backing, nggak mungkin itu. Depannya Rindam tadi itu. Kok iso gitu?
Nggak nunggu jam 10 malam, jam 8, nggak nunggu di luar Ramadan. Bareng antara orang buyaran tarawih sama mereka keluar ini bareng. Saya jelas pakai pakaian seperti saya digudo kok. Jelas pakaian saya seperti ini, yo sarungan, yo kok habis pikir kadang-kadang. Ini saya digudo ya. Saking kepeksa, kepepet, ya puncak niat apa namanya, mancing gitu. Walah, atau akhir-akhir ini saya lihat sudah mulai nggak ada. Saya sering soalnya lewat situ. Akhir-akhir ini nggak ada, nggak tahu. Memang saya punya beberapa koneksi, saya kasih tahu. Malah di depan kampung rumahnya saya gandean. Ada dulu satu orang perempuan, begitu, kudungan. Ya kedok sudah. Kedok. Jam 12 pulang ceramah saya jam 1. Wes nongkrong di situ. Nongkrong, saya laporkan. Setelah itu hilang. Tapi kumat lagi, saya laporkan lagi sampai kapok. Saya nggak bilang dia pelacur atau apa, enggak. Cuman kalau setiap malam sampai jam 12, jam 1 dandanan menor, celana panjang ketat dan lain sebagainya, ya curiga. Ada suudzon yang diperbolehkan kan boleh. Makanya dikatakan inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian prasangka itu dosa, tapi ada sebagian prasangka yang enggak dosa. Contoh anak perempuan Anda dilamar sama seorang laki-laki. Mosok sunudzon kayak ngono tok. Kan kita tanya dia berarti ada indikasi suudzon berarti. Enggak ada masalah, wajar. Kita punya perusahaan, ada calon karyawan ngelamar. Masa langsung kita terima? Enggak, kita tanya-tanya. Untuk cari tahu apa? Cari tahu kelemahannya dia. Berarti suudzon? Ya enggak. Ada sebagian suudzon yang memang diperbolehkan dalam tanda kutip. Enggak berarti tidak berakibat kepada dosa. Tidak berakibat kepada dosa. Yang kedua, dia akan terharamkan daripada kebaikan. Selama dia melakukan zina, dia akan terharamkan daripada kebaikan-kebaikan di atas dunia. Dan yang kedua, yang ketiga adalah dia akan menjadi orang yang dibenci oleh hati-hati manusia. Dia akan menjadi orang yang dibenci oleh manusia. Ini di dunia. Di akhirat dia mendapatkan murkanya Allah. Dia akan dihisab dengan hisab yang panjang, hisab yang berat. Dan dia akan masuk ke neraka yang apinya paling besar. An-narul uthma, an-narul kubra. Dia masuk ke nerakanya yang apinya yang paling besar. Nah, karena itu jangan pernah kita merasa nyenteng dengan kasus seperti pondok 13 santriwati. Saya agak berpikir juga sebetulnya kok iso sampai terulas. Mulai tahun 2016 sampai sekarang. 13, kok iso ketemu nih saya 15 tahun dari 16 sampai 21, 13 santri punya anak 2, kok iso? Saya agak terus terang bingung gitu, takut, maksud terulasi takut. Nah saya maaf kadang-kadang ada pondok yang menghalalkan nikah kontrak jadi, pondok Syiah misalnya menghalalkan nikah kontrak. Bukan saya mengatakan, enggak. Cuman rodok bingung. 5 tahun, 13 santriwati. Kemudian ada yang punya anak 2. Kok iso kayak ketemu saya bingung. 5 tahun, 13 santriwati punya anak 2 lagi sebagian. Kok iso? Khawatirnya pondok Syiah yang mana memang mereka mengadopsi hukum halal daripada nikah mut'ah. Kawin kontrak, kawin dengan akad selama 2 bulan. Kan perempuan jadi apa kalau boleh kawin kontrak? Perempuan jadi apa kalau boleh kawin kontrak? Dulu memang boleh karena darurat. Kenapa? Perang. Zaman Nabi itu jihad. Lah perempuan gimana hukumnya? Kan panjang pembahasan masalah itu. Cuman yang jelas hukumnya setelah itu dinasakh. Pernah halal kemudian haram untuk selamanya sampai kiamat. Ada orang yang tetap menganggap itu adalah halal. Siapa? Syiah menganggap itu adalah halal. Tidak menutup kemungkinan terjadi akad antara mereka sebetulnya. Cuman mungkin ada keluarga yang nggak terima akhirnya sampai ngelapor. Wallahu a'lam.
Yang ingin saya bahas, ingin saya sampaikan di pondok yo kedanten ya. Tambah kemari, setiap hari, hampir setiap hari ini ada aja kabar ustad. Maaf kalau agama lain ya, pendeta misalnya kan. Ada aja pencabulan, kemudian pelecehan seksual, pemerkosaan dan seterusnya. Gak melok dukun tok sing cabul ya. Ustad, tokoh-tokoh agama apapun wis sabun semuanya sekarang. Kenapa? Karena mereka melanggar daripada syariat. Nggak ada dosa kecuali karena pelanggaran syariat. Apa pelanggarannya? Nih, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan begini, la tuhalluna bimra'atin walau kunta tuhaffidhuhal Qur'an. Jangan berduaan sama seorang wanita walaupun tujuan kamu adalah untuk ngajari dia hafal Quran. Ada. Nggak mungkin dong perkosaan di hadapan santriwati semuanya, nggak mungkin. Pasti berduaan itu. Nah, karena ada pelanggaran, ada dosa akhirnya. Ada dosa. Nggak berkumpul dua wanita, dua manusia, laki perempuan, kecuali ketika adalah setan. Sekuat apa dia nahan godaan setan? Yang kemarin ya, saya ceritakan, ahli ibadah 70 tahun di atas gunung fokus konsentrasi ibadah kepada Allah. Sekalinya turun kena godaan setan dari pandangan, wis zina 70 tahun ibadah. Ustaz saya ini model apa? Poso Senin Kamis sudah mesti. Ahli tahajud belum tentu. Terus berduaan sama perempuan misalnya. Ada. Tujuan baik harus pakai cara yang baik. Tujuan baik caranya nggak baik, melanggar syariat, nggak ada hasil. Cuman menang apa nanti ya? Menang kepala. Oh sekian anak hafal Quran. Tapi manfaat setelah mereka hafal Quran apa? Itu yang paling penting. Apa tujuan daripada anak hafal Quran? Hafalannya enggak, ngamalkan Al-Quran. Tujuan anak hafal Quran bukan hafal. Enggak. Ya, kalau hafal tok, maaf yang kafir bisa itu. Kan banyak. Terbongkar bahwa ustadz ternyata bukan ustadz. Hafal Quran bisa orang kafir hafal Quran. Bisa. Kalau cuma hafal bukan itu tujuannya. Ngamalno Quran. Ngamalkan Al-Quran. Itu saya kasih. Hati-hati ya kalau masukin anak ke pondok tahfidz. Cek gurunya, sanadnya, ilmunya kepada siapa. Jangan tergiur gratis. Mari ngono nyelentang anaknya kita. Diajak ziarah gak gelem. Jak tahlilan gak gelem, jak mulutan gak gelem. Duh, kalau dari memang orang tua yang dari awal memang gak mau begitu, gak ada masalah. Lah kalau kita memang amaliyahnya seperti itu, anak kita berubah ya kok. Hafal Quran tapi baru ngafirno wong tuane mari. Nyalahno wong tuane mari. Murtad-murtadin orang tuanya, bid'ah-bid'ah wong tuane. Apanya hafal Quran? Hati-hati. Jangan tergiur pondok itu yang paling pertama yang kita lihat gurune sapa? Kok bangunan, kok fasilitas, kok gratis. Ya gratis karena kita disesatkan. Apa perlunya? Dilihat gurunya. Saya pernah dapat cerita satu orang tua sambat gara-gara anaknya ngafir-ngafirno wong tuane dewi. Kenapa? Orang tuanya tergiur dengan satu pondok tahfidz, kemudian dia nyari guru, nyari pondok memang, cari pondoknya kita nih ya, pondok yang istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU ini kadang-kadang memang fasilitasnya nggak seperti pondok-pondok lain. Pondok-pondoknya orang lain kotor, banyak anaknya dan seterusnya. Itu kekurangan memang. Tapi ada kekurangan lebih parah daripada itu. Apa? Akidah. Memangnya nggak ada pondoknya kita yang bersih, yang dibatasi santrinya nggak boleh lebih daripada kapasitas, yang airnya gampang, yang makanannya bagus, nggak ada? Ada. Yang gratis nggak ada? Ada. Kita aja yang gratis. Pindahno pondokno nang ngono. Pulang-pulang ngafirno wong tuane. Bingung wong tuane saiki. Bingung Pak saya kan. Mau diangkat anaknya harus seperti ini. Mumpung belum cek anak kita kalau mondok tahfidz di mana? Gurunya siapa? Gurunya siapa?
Terus begitu. Bukan gurunya siapa, tahu namanya, tahu rumahnya, bukan. Sanad ilmu yang saya maksud. Sanad ilmu yang saya maksud. Naam. Ya. Kalau orang betul-betul mondokkan anak, yang dicari ilmunya, amalnya, kesolehannya, pasti yang dicari pertama guru. Kalau enggak, hati-hati. Bisa kehilangan segala-galanya kita. Dunianya kita dibikin malu, akhiratnya kita hancur-hancuran. Anaknya kita soalnya, dosanya mereka, dosanya kita. Tanggung jawab. Nah, pernah diceritakan ada seorang laki-laki kesengsem sama satu perempuan, asyik sama satu perempuan. Kebetulan si laki-laki ini banyak bantu kepada perempuan tersebut, bantuan, banyak menolong gitu. Sampai akhirnya hati si perempuan itu dalam kuasanya si laki ini. Karena merasa banyak utang budi, sampai hati daripada si perempuan ini dimiliki, dikuasai oleh si laki-laki. Akhirnya satu sama lain punya niat yang nggak baik. Subhanallah. Allah kasih taufik, Allah kasih petunjuk kepada yang laki. Ketika sudah ingin melampiaskan nafsunya, syahwatnya, birahinya itu laki-laki, nggak jadi. Dia merenung. Yang perempuan heran, dia suka, sama-sama suka ini. Cuman yang perempuan bukan suka karena apanya, tapi karena dia banyak balas. Saya nggak bisa balas apa kecuali ini sudah. Dia banyak bantu, saya nggak bisa balas kecuali udah. Kok diem merenung gitu, nggak sido? Ditanya kenapa? Enggak, saya teringat surga. Katanya laki-laki. Saya teringat surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Lah maksud hanya untuk kenikmatan yang sementara. Berapa menit sih? Tapi menghilangkan daripada kenikmatan surga selama-lamanya yang itu seluas langit dan bumi, penuh kenikmatan. Enggak bis. Kok bodoh saya? Betapa bodohnya saya kalau saya jual itu kenikmatan surga hanya untuk kenikmatan yang hitungannya menit. Kalau saya mau beli budak bisa, kawin juga bisa. Saya kaya, kenapa harus dengan cara yang haram seperti ini? Subhanallah, Allah kasih taufik sudah. Allah kasih taufik. Subhanallah. Ada 7 golongan di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh. Yang mana hari kiamat itu enggak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungannya Allah. Sebagaimana yang kita tahu, di hari kiamat enggak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Yang paling afdal dari 7 golongan itu adalah rajulun da'atuhum mur'atun. Ada seorang laki-laki yang diajak mesum oleh seorang perempuan. Bukan sembarang perempuan, dzatu hasab wa jamal. Perempuan yang terhormat, perempuan yang kaya, perempuan yang cantik. Tapi dengan lantang si laki-laki mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut sama Allah. Enggak, aku takut sama Allah. Wah, mungkin saya pernah cerita seorang laki-laki. Iya, di zaman Bani Israil. Ahli ibadah, sampai tersiar di kabar di kampung, ini orang soleh. Ada satu perempuan niatnya nggak baik, belum soleh kalau dia belum bisa menolak daripada ajakan saya. Sesoleh apa sih dia? Kalau kena perempuan cantik, kaya, terhormat seperti saya. Akhirnya dia nyuruh budaknya. Perempuan ini nyuruh budaknya, panggil itu laki-laki besok setelah sholat subuh. Bilang, lemari saya rusak. Memang dia tukang kayu. Lemari saya rusak. Panggil dia. Oh siap. Besok subuh panggil. Tuan saya, lemarinya rusak. Minta tolong Anda betul. Oh siap. Namanya kerja. Berangkat. Di mana? Dalam kamar. Begitu masuk kamar, kunci. Jebak. Ayo. Kalau kamu tidak nuruti apa maunya saya, kata si perempuan, saya akan teriak. Dan saya akan sobek-sobek ini baju. Sehingga nggak bisa lari sudah. Kamu akan tertuduh sebagai orang yang niat memperkosa saya. Kalau kamu nggak mau, rusak namanya kamu, lampiaskan nafsunya saya, puaskan nafsunya saya. Bingung, mikir, keringetan sampai mules ini laki-laki. Karena mules ngomong, sebentar, saya mau masuk kamar mandi dulu. Dipikir yang perempuan, yang laki-laki kalah wis. Tak lagi siap-siap masuk kamar mandi, mau wangi ke diri, bersih-bersih diri, wis. Enggak, masuk kamar mandi, maaf, buang air, buang hajat. Ketika buang hajat dia mikir, dapat cara saya.
Nah, dapat cara. Selamat aku lagi gini. Selamat bis. Apa yang dilakukan? Nekat memang. Maaf ya, bukan niat bicara kopros. Ini maaf, itu kotorannya dia dilumur seluruh badannya semua. Terpaksa wis ya. Lumur semuanya. Begitu keluar ngamuk-ngamuk yang perempuan, dan ini segala macam. Akhirnya selamat, dibuka kuncinya. Lihat apa? Misalkan ini perempuan mau jebak dia, gagal keluar model begitu, udah diusir dari rumahnya. Sak kampung ngelihat dia pakai berlumuran dengan kotorannya dia. Dan ini gila. Dicap macam-macam. Tapi dia tenang, gak apa-apa. Dicap gendeng gak apa-apa. Yang penting lah gak gendeng. Yang penting saya gak gila. Penilaian manusia, yang penting di sisi Allah saya tetap adalah manusia yang suci, terjaga kehormatan saya. Alhamdulillah. Udah pulang mandi, sabunan, keluar wangi gitu. Sampai malam tidur, besok pagi bangun wangi masih. Loh, kok sih wangi ya? Kok dengarin sabun saya kok kuat ini baunya ini. Sudah tak pakai tidur loh padahal. Ini mulai subuh kemarin, pagi kemarin sampai sekarang ketemu lagi 24 jam. Kok sih kuat ampun? Berhari-hari. Sampai karomah sudah. Dia buang harga dirinya. Dalam artian dia buang harga diri adalah dia mengorbankan harga dirinya sampai dia dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai orang-orang kamu bilang rajulun miski, seorang laki-laki yang berbau minyak kasturi. Sampai matinya kuburnya minyak kasturi baunya. Zaman Bani Israil itu 7 golongan yang paling afdal adalah ketika seorang laki-laki atau perempuan yang bisa menolak ajakan mesum karena apa? Takut. Aku takut sama Allah, bukan aku nggak mau. Kenapa? Aku belum siap. Bukan. Aku nggak mau. Kenapa? Takut ketahuan orang. Bukan itu. Aku nggak mau. Sampai kapanpun aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak siap masuk neraka. Aku nggak. Bukan takut malu sama orang. Aku takut malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Masya Allah. Nah, Al-Imam Sahal bin Sa'ad, makanya beliau mengatakan apa? Man yadman li. Rasulullah bersabda begini, man yadmanu lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi tadammantu lahul jannah. Barang siapa yang dia berhasil memproteksi apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu mulutnya, dia bisa melindungi mulutnya, lisannya. Gak gampang melukai perasaan orang lain. Misalnya, gak gampang keluar kalimat yang gak baik dan seterusnya. Dan juga dia berhasil untuk melindungi, memproteksi kehormatan apa yang ada di antara kedua pahanya. Maaf, kemaluannya. Aku jamin dia masuk surga. Jaga mulut, jaga kemaluan, masuk surga. Siapa yang bilang kuncinya surga? Kuncinya surga. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tambahin sedikit. Ya. Pernah seorang pemuda datang kepada Rasulullah, mengucap syahadat. Setelah mengucap syahadat, dia bilang, ya Rasulullah, sholat, puasa, zakat, haji saya mampu, tapi menahan diri dari zina saya nggak mampu. Menahan diri dari zina saya nggak mampu. Izinkan saya zina ya. Sahabat yang lain di sekitar Rasulullah sudah pegel, enak. Masuk Islam tapi nggak mau kafah, masuk Islam tapi kepingin halal untuk zina. Izin lagi berani-berani di depan Rasulullah, pegel semua sahabat itu. Tapi Rasulullah memperlakukan ini pemuda dengan baik. Dinasihati, kira-kira kalau ibunya kamu dizinai orang, kemudian adiknya kamu, anak perempuannya kamu, atau saudara perempuannya kamu, gimana? Atarodo bidzalik, apakah kamu ridho dengan itu? Enggak ya Rasulullah. Hanya didoakan sama Nabi. Didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, diusap dadanya, akhirnya sampai dia mengatakan tidak ada yang paling aku cinta saat ini kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada yang paling aku cinta kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bahwa orang itu selagi maksiat karena sebab syahwat, ada harapan dia untuk tobat. Tapi orang kalau maksiat karena kesombongan, berat untuk tobat. Kenapa? Karena kesombongan itu menolak kebenaran. Nah, tobat itu harus menerima kebenaran. Caranya orang itu mau tobat harus tahu dan menerima, legowo sama kebenaran. Walaupun pahit awalnya, harus tahu, diterima, legowo, tobat. Lah orang sombong nggak terima kebenaran, apa cari tobat? Berat. Iblis tahu dia salah, tapi menolak kebenaran. Nggak mau. Iblis diazab oleh Allah neraka.
Masuk neraka, ditanya sama malaikat atas perintah Allah. Tanya sama iblis, gimana adab neraka? Jawabannya iblis, gak nyongko, gak nyangka saya. Adab neraka sebedi ini sakit, gak nyangka. Sakit nggak? Sakit. Kapok nggak? Kapok asin. Kepingin selesai, kepingin. Adam sekarang di surga. Kalau kamu sekarang kata Allah sujud kepada Adam, kamu masuk surga bersama Adam. Gak ada rokok mana? Apa jawabannya iblis? Mau. Saking sombongnya. Mau. Nggak mau. Kalau ada cara lain saya mau. Tapi kalau untuk nyembah sujud sama Adam, nggak mau saya. Bayang. Ya, makanya orang kalau sudah sombong berat untuk tobat. Kalau sudah berat untuk tobat, ya berat masuk neraka, berat masuk surga. Orang yang maksiat karena sebab syahwat masih ada harapan untuk tobat. Tapi kalau maksiatnya karena kesombongan, ya berat baginya untuk tobat. Kemudian Sa'ad bin Ubadah, sahabat Rasul, dia mengatakan begini, kalau aku seandainya melihat seorang laki-laki duduk berdua bersama istriku, tak pateni lanang. Kalau aku melihat ada laki-laki nekat menggoda istriku misalkan, duduk berdua dengan istri, tak pateni. Rasulullah dengar. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, iya, ana aghyar min Sa'ad. Ala tarawna ila ghairati Sa'ad. Dia betapa cemburunya Sa'ad. Ketahuilah aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Ini teguran bagi para suami. Ya. Suami sekarang, ya Allah, kayak isok nyusul, telepono Gojek, telepono Grab, enak hari ini. Enak is. Iya. Ya apa? Saya tidak habis pikir gitu loh kadang-kadang. Saya tidak habis pikir. Kadang-kadang anaknya nggak bisa dijemput, dipanggil Gojek, dipanggil Grab. Kok percaya? Gak berarti hilang dah anak. Begitu juga dengan kehormatan istrinya. Yakin dah. Istri kita kan normal. Laki-laki yang jemput dia kan normal itu. Memperkosa mayit aja ada kok. Kadang-kadang anak umur 7 tahun diperkosa ya ada kok. Ini podo dewasa, ini podo gerangi. Terus nggak normal lah dua-duanya. Kok percaya? Kok bisa percaya? Sepeda motornya kita dipinjam sama orang nggak dikenal. Nggak kira deh kayak no. Anaknya kita digonceng dibawa sama orang nggak kita kenal. Yakin? Hanya ngadakan HP. Oh aman bib, nanti kelihatan nyampe sini. Paham? Saya juga paham. Coba sepeda motornya kita kasih GPS, dipinjam orang nggak dikenal, tetap dikekno. Ayo, kita punya mobil kasih GPS kalau perlu, radar, tahu kemana, dipinjam, kita kasih, enggak. Lah anaknya kita, bayar mana kita, istrinya kita, nggak ada cemburunya suami sekarang ini. Menang PT, dimana dibujuk, PT maghrib, gak mau dia digolai, nih. Anaknya, istrinya digonceng berduaan. Lalek ngering misalnya, ya opo, ya apa sih? Tak habis pikir gitu loh kadang-kadang saya ini. Terus serang aja ada. Nah kalau ngering, mau sengaja nggak sengaja, wis anggap nggak sengaja, jangan ngering. Ayo. Depannya ngering dadak, akhirnya ngering dadak. Ya apa cerita di bojone mau? Oh karena kita nggak ngelihat nggak cemburu begitu, Marius. Oh berarti kalau istri kita selingkuh, naudzubillah sama laki-laki, pokoknya kayak itu nggak apa-apa. Ada perselingkuhan istri pasti awal mulanya karena teledornya suami, itu pasti. Sama salahnya anak, salahnya orang tua, salahnya istri, salahnya suami, itu pasti sudah. Karyawan salah, salahnya. Misalkan karyawan maling, ya pasti salahnya bosnya juga, nggak bisa. Berarti ada pengawasan yang lemah, pasti sudah. Jangan atasannya kondangan, ceng gak isok nyusul, gak ada yang jemput, ya sudah, gak usah tangkau. Ada apa sampai digonceng laki-laki atau segala macam? Kalau kata Sa'ad bin Ubadah, kalau sampai ada laki-laki duduk berdua sama istriku, tak kata ini sing lanang. Apa respon Rasulullah? Ketahuilah aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Ya Allah gitu. Ya? Sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas mengatakan, jika kalian melihat wabah sudah merajalela, ketahuilah bahwa zina itu sudah merajalela. Ketahuilah kalau sudah wabah di mana-mana berarti zina itu di mana-mana.
Nanti di akhir zaman itu orang zina di tengah khalayak ramai. Yang orang paling soleh di situ cuman bisa ngomong apa? Mbok yo ojo dik gini. Jelas zina loh ya ada. Mbok yo ojo dik gini. Wis. Itu orang paling soleh hidup zaman itu menjelang kiamat. Ya. Kalau sudah menyebar yang namanya perzinahan otomatis. Dan kalau sudah nyebar yang namanya wabah, bukan hanya yang pelaku zina tok yang kena wabah, yang lain juga kena walaupun orang soleh. Al-bala ya'um. Bala itu kalau turun rata, nggak pilih-pilih. Soleh nggak soleh kena, yang nggak soleh kena, yang soleh kena, tetap kena. Kadang-kadang yang nggak soleh nggak kena, yang soleh yang kena. Kenapa? Perhatikan. Allah perintah Jibril. Iya. Daerah ini balik tanahnya. Daerah A balik tanahnya. Kenapa? Karena ada pelanggaran di situ, ada kemaksiatan di tanahku, di bumiku. Maka Jibril mengatakan, ya Allah, di daerah tersebut ada satu orang soleh. Mulai dari dia. Saya katakan tadi di awal apa? Kadang-kadang yang soleh mati gara-gara satu wabah atau gara-gara bencana atau apa. Tapi yang nggak soleh tetap selamat. Kenapa? Allah turunkan bencana. Yang pertama kali ditarik adalah yang soleh. Gara-gara apa? Bukan gara-gara apa? Gara-gara dia adalah orang yang diam ketika melihat kemungkaran di depan matanya. Mulai dari dia juga. Mulai dari dia. Kadang-kadang yang nggak soleh, yang menjadi penyebab turunnya bala, hidup selamat. Justru orang soleh nggak selamat. Kenapa? Orang soleh melihat yang nggak soleh menang dok. Dimulai dari dia malah. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha juga pernah mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita ini akan binasa kalau di antara kita ada orang soleh? Iya, sangat mungkin. Sekalipun di antara kalian ada orang soleh, kalian ikut binasa. Lu kok bisa ya Rasulullah? Idza dhaharal khabath, jika sudah nampak terang-terangan yang namanya perzinahan, maka yang soleh nggak soleh kena semuanya. Waliyadzubillah. Ini hadirin, ya, hadirat rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan betul. Jangan ngamuk tapi kaset. Ngamuk mumpung turun. Kalau memang pantas ngamuk, urusan syariat ngamuk, sing tegas. Sama istri yang tegas, sama anak yang tegas. Ya, sama anak yang tegas. Aurat jaga, pergaulan jaga, ya, pacaran gak. Jangan boleh gitu loh. Jangan, ada sudah sering saya bahas. Sama istri yang tegas, sama anak, urusan syariat yang tegas. Wong kita ini juga pernah tegas semuanya kok sama anaknya kita, sama istrinya kita. Tapi urusan dunia, urusan syariat kurang lebih keliru, balik. Urusan dunia kurang lebih, makanan kurang garam, kopi kurang gula, kurang lebih. Rumah kok kotor, kurang lebih. Diajari, tapi kurang lebih. Kalau usah tegas-tegas nemen. Urusan syariat tegas, nggak bisa. Dosamu bojoku, dosamu anakku, dosamu. Makanya dalam ini saya tegas. Tapi kalau makanan kurang asin, minuman kurang manis, nah apa itu urusannya? Nggak berkaitan sama sekali dengan urusan akhiratnya kita. Nggak ada sama sekali. Kurang lebih, ya ngamuk urusan itu. Ngamuk dalam urusan syariat sehingga anak atau istri tahu aturan main rumah tangga yang jadi prinsip itu apa? Oh, agama. Agama. Nah itu arahkan juga anak kita untuk belajar agama. Mulai pagi sampai sore sudah belajar umum. Agamanya mana? Padahal yang kita cari dari mereka adalah kesolehannya mereka. Memang jadi matematika, dari fisika, dari kimia, kesolehan mereka. Arahkan dong. Sebagaimana kita tegas kepada mereka nggak boleh bolos daripada urusan dunia, sekolah umum, jangan boleh mereka bolos dalam urusan agama. Kita nggak ngarahkan anaknya kita, seakan bebas, seakan. Kalau saya ngasih saran, praikno sekolah umumnya, masukkan sekolah yang basicnya agama. Mikir dong tuan, coba. Lah repot. Tapi kepingin anaknya jadi anak yang soleh. Tapi yang ditekankan, dadi wong sukses, dadi wong sugih, dadi wong, mana ada orang soleh gara-gara sugihnya, gara-gara suksesnya? Bukan itu tolak ukurnya. Bukan itu tolak ukurnya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma hal kutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqal kulla halalan daima wa akhilla atfiya ulama
نحظى بالخير نفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.